Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yasir, NIM 1831041161 dari kelas Penjas Kesrek Angkatan 2018, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat, yaitu dengan judul makalah biomekanika olahraga. Nah, ini judul dari PowerPoint saya, yaitu biomekanika olahraga. Kemudian kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian biomekanika. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya biomekanika adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan atas dasar prinsip-prinsip mekanika yang ditunjang oleh disiplin ilmu seperti anatomi, fisiologi, dan fisika. Nah, di sini dalam mempelajari biomekanika dalam olahraga yaitu tidak hanya ilmu-ilmu yang lainnya. Yang di sini termasuk dalam biomekanika olahraga itu terdapat pada anatomi, fisiologi, dan fisika. Nah, kemudian biomekanika olahraga adalah ilmu yang mempelajari suatu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan manusia yang merupakan hasil dari aktivitas olahraga atas dasar prinsip gerak yang digunakan untuk menganalisis gerak tersebut. Nah, di sini dalam biomekanika olahraga tadi termasuk juga seperti anatomi, fisiologi, dan fisika. Kita juga bisa melihat hasil dari aktivitas olahraga yang kita lakukan dan bisa menganalisis gerak apa yang kita kerjakan atau lakukan. Nah, kemudian yang kedua itu fungsi biomekanika dalam olahraga. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya memahami ilmu biomekanika olahraga yaitu guna menghasilkan suatu bentuk gerakan dan aktivitas olahraga yang memiliki nilai efisiensi dan efektivitas yang baik, sehingga setiap gerakan dari aktivitas olahraga yang dilakukan baik oleh peserta didik ataupun atlet yang bersifat anatomis dan terkoordinasi serta aman dari terjadinya peluang cedera yang pada akhirnya mampu menghasilkan suatu prestasi-prestasi olahraga yang optimal, sehingga kepuasan gerak seseorang dalam melakukan suatu aktivitas olahraga akan tercapai. Nah, itulah bagaimana fungsi biomekanika dalam olahraga. Kemudian, subdisiplin ilmu dalam konsep utama biomekanika. Nah, ada beberapa sub-disiplin ilmu dalam konsep mempelajari biomekanika. Yang pertama yaitu titik berat. Kemudian yang kedua kesetimbangan dan stabilitas. Kemudian yang ketiga yaitu gerak atau movement. Kemudian yang keempat yaitu force. Kemudian yang kelima tahanan atau resistensi. Kemudian yang keenam yaitu momentum dan impuls. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir yaitu impact. Nah, di nomor 1 ada titik berat, yaitu menurut pendapat dari Hidayat pada tahun 1999 di halaman 9, titik berat adalah titik di mana gaya berat benda atau anggota tubuh itu bekerja sehingga dapat diartikan sebagai titik yang mewakili dari benda atau tubuh tersebut. Nah, contoh penerapan dalam perubahan titik berat pada manusia yaitu pada cabang olahraga atletik nomor lompat jauh.
Nah, contohnya pada sikap awal, titik berat badan seorang pelompat masih berada di tulang kemudi. Saat memasuki tahap melayang di udara hingga sikap akhir, seseorang pelompat harus mengubah letak titik berat badannya menjadi di depan bagian luar, supaya tubuh dapat mengambil posisi yang baik dan benar saat mendarat. Nah, itulah salah satu contoh dari titik berat yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, yaitu kesetimbangan dan stabilitas. Nah, di sini ada dua kata, yaitu kesetimbangan dan stabilitas. Nah, jika kesetimbangan adalah kesetimbangan yang berkaitan dengan koordinasi dan kontrol, sedangkan stabilitas yaitu berkaitan dengan besar tahanan yang diciptakan oleh seseorang untuk melawan gaya yang mempengaruhi keseimbangannya. Nah, contohnya pada cabang olahraga judo dan gulat. Nah, dalam cabang olahraga tersebut, judo dan gulat ini semakin stabil sikap siap seorang atlet dalam bertanding, maka akan semakin besar juga gaya dari seorang lawan, sehingga atlet tersebut harus menciptakan suatu tahanan yang lebih besar lagi supaya posisi tubuh tetap stabil atau seimbang. Nah, itulah salah satu dari contoh kesetimbangan dan stabilitas yang harus dimiliki oleh atlet-atlet judo dan gulat. Kemudian yang ketiga, yaitu gerak atau movement. Nah, gerak adalah suatu proses terjadinya perubahan baik dalam hal bentuk, sikap, ataupun tempat dalam kehidupan manusia. Akan tetapi dalam bergerak, seseorang perlu mendasarkan kinerja mekanis agar gerak yang dilakukan hemat energi, sehingga tidak cepat lelah dan mencapai hasil yang lebih optimal. Nah, dalam gerak ini, contohnya yaitu berlari. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya berlari itu adalah perubahan tempat. Nah, kemudian yang membusungkan dada. Nah, ini perubahan volume atau besar kecilnya jika kita membusungkan dada. Kemudian yang ketiga yaitu menekuk siku dan jongkok. Nah, ini adalah salah satu contoh dari perubahan sikap. Kemudian gaya atau force adalah sesuatu yang memberikan suatu pengaruh atau sebab sehingga mengubah keadaan suatu benda. Dalam aktivitas olahraga, gaya berasal dari dua sumber, yaitu gaya internal atau internal force, kemudian gaya eksternal atau external force. Nah, gaya internal atau internal force diciptakan dari dalam tubuh seseorang akibat hasil kontraksi otot-otot yang melakukan aktivitas tarik-menarik melalui tendon, kemudian tendon yang memberi isyarat kontraksi pada tulang yang menghasilkan suatu gerakan atau tahanan. Sedangkan gaya eksternal atau external force adalah suatu gaya yang tercipta karena adanya pengaruh dari faktor gravitasi atau faktor dari luar, gaya reaksi tanah, gesekan, dan tahanan udara dalam berbagai aktivitas olahraga yang menghasilkan suatu gaya dorongan atau tarikan. Nah, kemudian yang kelima yaitu tahanan atau resistensi. Di sini, menurut Hidayat, pada tahun 1999 di halaman 135, tahanan atau resistance adalah semua sebab yang dapat mengubah atau mempengaruhi suatu keadaan, posisi, dan gerak suatu benda. Nah, ini tahanan apapun yang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu dapat mempengaruhi suatu keadaan, posisi, dan gerak suatu benda. Kemudian, yang keenam,
momentum, dan impuls. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya momentum dan impuls di sini berbeda. Apakah itu momentum? Yaitu besarnya gaya dorong dari suatu benda dengan suatu kecepatan yang disebut dengan kekuatan gerak. Nah, sedangkan impuls adalah suatu hubungan sebab akibat dari momentum. Semakin besar impuls mengakibatkan momentum yang dihasilkan juga besar. Nah, contoh momentum dan impuls dalam olahraga itu pada cabang olahraga panahan. Nah, jika kita lihat orang yang melakukan olahraga panahan, semakin besar dia menarik busur panah yang dilakukan, maka akan semakin besar momentum yang dihasilkan untuk anak panah, sehingga panah tersebut dapat terlepas dari busur dengan cepat dan menghasilkan jarak yang jauh. Nah, itulah salah satu contoh momentum dan impuls, yaitu pada cabang olahraga panahan. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir yaitu impact. Impact adalah benturan yang terjadi akibat momentum benda yang satu membentur yang lain. Tidak lain merupakan adanya gaya atau gaya dorong yang harus kita lawan sehingga impact terjadi pada benda yang bergerak pada suatu garis lurus maupun dua garis lurus. Contoh impact dalam olahraga adalah lari jarak jauh. Nah, ini juga salah satu contoh dari impact, yaitu cabang olahraga lari jarak jauh. Contohnya, pada saat lari jarak jauh, kaki yang menapak tanah merupakan impact. Ya, kaki yang merapat atau kaki yang menapak di tanah merupakan impact. Selain itu, pada cabang olahraga softball, saat kita menangkap bola yang datang dengan cepat, pergelangan tangan digerakkan secara fleksibel. Nah, itu salah satu contoh dari impact itu sendiri. Nah, kemudian terdapat asas dan prinsip biomekanika. Nah, asas dan prinsip biomekanika dapat kita terapkan jika penggolongan tugas gerak bisa kita laksanakan. Nah, penggolongan tugas gerak ini terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama tugas menggantung, yang kedua tugas mendukung, kemudian yang ketiga tugas berkaitan gerak dengan tubuh atau objek, kemudian yang terakhir tugas berkenaan dengan tenaga. Nah, yang pertama yaitu tugas menggantung. Tugas menggantung adalah tugas memainkan peran yang menonjol dalam evolusi kehidupan manusia. Nah, kemudian tugas mendukung yaitu gerak tubuh yang berkenaan dengan tugas mendukung atau menyanggah tubuh dalam posisi khusus pada umumnya diperlukan untuk tugas gerak yang lain. Kemudian yang ketiga, tugas berkenaan dengan tubuh atau objek, yaitu penggolongan tugas gerak yang berkenaan dengan tenaga yang timbul dalam tubuh. Kemudian yang terakhir, yaitu tugas berkenaan dengan tenaga, adalah aktivitas olahraga yang pada saat tubuh menerima satu tenaga dari suatu objek. Nah, itulah tadi beberapa contoh penggolongan suatu gerak. Kemudian, di sini terdapat beberapa macam teknik analisis biomekanika. Nah, yang pertama yaitu
sinematografi, kemudian elektromiografi, kemudian yang terakhir goniografi. Nah, sinematografi adalah teknik-teknik dalam sinematografi untuk proses mengajar, melatih, dan penelitian. Nah, ini sinematografi yaitu dalam teknik-tekniknya dilakukan dalam proses mengajar, kemudian melatih, kemudian bisa juga dalam penelitian. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu elektromiografi. Nah, elektromiografi adalah suatu mempelajari mempelajari kerja dari otot-otot tertentu atau kelompok otot. Nah, ini tidak lain yaitu cara atau apa namanya cara kerja dari otot-otot yang berrelaksasi atau yang melakukan kerja-kerja otot. Kemudian yang terakhir yaitu goniografi. Nah, goniografi adalah suatu aspek penting dalam gerak manusia yang berhubungan dengan sistem otot rangka yang berkenaan dengan kerja pengumpil pada persendian. Nah, itulah ada 3 teknik analisis dalam biomekanika. Kemudian terdapat juga klasifikasi biomekanika olahraga. Ada 2, yang pertama general biomekanik, kemudian occupational biomekanik. Nah, yang pertama yaitu general biomekanik. General biomekanik adalah bagian dari biomekanika yang berbicara mengenai hukum-hukum dan konsep-konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia baik dalam posisi diam maupun bergerak. Nah, itulah pengertian atau penjelasan dari general biomekanik. Kemudian yang kedua yaitu occupational biomekanik. Adalah sebagian dari biomekanik terapan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material dengan peralatan, dengan tujuan untuk meminimumkan keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Nah, kemudian juga dalam bidang biodinamik ada 2 gerakan yang berkaitan dengan gerakan-gerakan tubuh yang tidak mempertimbangkan gaya yang terjadi kinematik dan gaya yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh kinetik. Nah, ada 2, yang pertama kinematik, kemudian yang kedua kinetik. Nah, kinematik adalah ilmu yang mempelajari gerakan baik mengenai perpindahannya, kecepatan dan percepatan, tanpa memperhatikan penyebab gerakan. Nah, itulah kinematik. Kemudian yang kedua, kinetik. Nah, kinetik yaitu berhubungan dengan kerja gaya-gaya pada benda dan akibat hasil kerja gaya-gaya tersebut. Nah, itulah 2 gerakan yang tidak mempertimbangkan gaya yang dilakukan dalam bidang biodinamik. Nah, itulah tadi presentasi saya yang PowerPoint yang telah saya buat. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.